Hai, kembali lagi di Ruang Podcast. Di Ruang Podcast ini pokoknya nggak kehabisan narasumber. Kali ini aku akan berbincang-bincang manis, berbincang-bincang manja, Manja. dengan seorang muahits Depok. Wah, ini sih yang harus kita ambil inspirasinya. Karena ini seorang ibu, dia harus bekerja sebagai muah. Dan tahu sendiri kan kalau muah itu kerjanya pagi-pagi, pulangnya bisa pagi lagi. Malah nggak pulang. Dan ini dia Mbak Titi. Hai. Hai, Mbak Titi, apa kabar? Alhamdulillah, makasih nih ya udah diundang ke sini. Aku yang seneng malah. Satu kehormatan aku diundang kemari. Seneng aku loh Mbak Titi bisa mau berbagi inspirasi sebagai muahits. Belum banget sih. Iya. Katanya sih mau kondangan. Kondangan. Kalau sekarang bilangnya muah, kalau dulu perias ya. Perias. Beda sih. Oh, beda. Beda. Kalau menurut saya muah Tapi itu, sebelum kesana Mbak Titi, iya. alangkah baiknya perkenalan. Mungkin iya. ada IG-nya sebelum Gitu. lebih lanjut lagi. Siap. Ya. Baik, makasih. Nama saya Titik Agustin. Saya tinggal di Depok. Ibu rumah tangga beranak 2. IG saya titik_ag. FB-nya titik_ay. Begitu aja sih alamatnya. Tetep ya, ibu-ibu mainnya FB. Aku juga masih main FB sih, tapi kalau kayak emak saya juga mainnya FB. Dia karena teman-teman banyaknya di FB ya, bener. Karena kan maklum, usia tuh kan tidak iya membohongi kan. Iya benar. Usia 40-an ke sana tuh biasanya sukanya FB. Anak yang baru nih IG gitu ya. Iya. Tapi ini sebagai muahits nih, muah Prias ya. Iya, lebih suka disebut Prias. Oh Mas gitu. Andi, ya. Oh iya, tadi jelasin dulu kenapa sih, apa bedanya Prias sama muah gitu. Kalau muah itu lebih kemana ya? Dia hanya bisa make up doang. aja, wajah aja yang disempurnakan. Kalau Prias itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dia bisa handle semuanya. Berarti bisa hairdo, bisa etir juga. Iya, gitu. Jadi nggak hanya wajah aja yang di gitu istilahnya. Jadi yang sempurnanya itu Prias gitu ya. Iya, gitu. Cuman kan kadang kayaknya lebih ngehit namanya muah gitu. Muah ya. Muah ini gitu. Iya, kayak lebih keren. Padahal kalau Prias menurut saya lebih keren. Karena dari atas sampai bawah bisa dihandle semua. Dari hairdo, dari wajah, dari busana. Gitu. Itu bedanya Prias sama muah. Iya. Baru tahu saya guys ya. Ya taunya itu peralihan nama aja antara Prias sama muah. Ternyata itu berbeda. Terus dari tahun berapa Mbak Titi nih? Sebenarnya aku tuh berkarya. Basicnya dulu tuh guru PAUD. Oh, guru toh. Guru pendidik anak usia dini. Ya nyanyi. Terus kenapa bisa? Dan tahun berapa? Mulai kursus itu dulu 2014. Cuman pas 2015 suami sakit, saya vakum sampai 2018. Lumayan lama ya? Iya, karena 4 tahun. 3 tahun, ya. 2018 saya mulai lagi kursus lagi. Kursusnya saya lebih ke kursus yang tradisional, pengantin Jawa, Sunda. Oh gitu. Pokoknya pengantinnya daerah ya. Terus sampai saat ini saya udah jadi guru tata rias pengantin tradisional. Terus saya juga penguji untuk tata rias pengantin tradisional. Pengunci maksudnya gimana? Penguji. Jadi kalau ada pelatihan jadi kalau pengisi materi. Bukan pengisi materi. Jadi kalau Mas Andi misalnya udah kursus tata rias Sunda Putri. Biasanya mau ujian negara kan? Istilahnya ujian negara. Oh ya, ini aku kayaknya harus ujian negara ikut nih ntar. Atau ujian kompetensi. Nah, saya salah satu pengujinya gitu. Berarti aku nanti bisa ya? Bisa kalau teman-teman tahu aku bisa make up juga loh. Enggak lo bisa. Kita pernah beberapa kali kerja bareng kayak gitu. Berarti nanti aku bisa ya? Bisa dong. Oke, siap. Tapi bener Mas Andi, kita jangan hanya melabeli nama kita sebagai muah atau sebagai Prias. Lebih baik dilegalkan dengan sertifikat lembaga kompetensi ataupun lembaga jadi profesi. Diakui banyak ini ya. Jadi nggak lembaga. Nggak segera ngaku-ngaku muah atau Prias saja. Kalau nggak ada sertifikat, ya benar. Sekarang banyak sih yang bisa make up doang, tapi legalitasnya itu kayak diabaikan justru gitu. Padahal kalau kita punya lembaga sertifikat, lembaga profesi, kita mau kerja di luar negeri pun sertifikat itu menjamin kalau kita sudah kompeten di bidang itu.
seperti Oh itu. gitu. Jadi Iya. ada ujiannya guys. MUA itu Iya. tidak sembarangan ya kalau kalian tahu. Jadi yang sekedar mengaku MUA ya kalian segera-segeralah melegalitaskan dirinya. Iya, dirinya. betul. Iya kan? Iya benar. Harus dong. Terus selama berapa tahun nih berarti? 2018 ya? Iya. Sampai 4 tahun ya. 4 tahun Iya. udahan. Itu udah berapa banyak legalitas yang Mbak Titi jalanin? Kalau untuk pengantin tradisionalnya saya sudah punya 17 adat. Oh, jadi seluruh daerah itu udah 17 adat. Dan Jadi, itu kan kalau di Indonesia sendiri itu yang udah dilegalkan tuh sekitar 38 adat Nusantara. jadi pakem-pakemnya gitu. Oh Pakem-pakemnya. iya. Nah, saya baru punya 16. Berarti ini bilangnya masih baru loh. Baru. Berarti kan masih ada yang harus dituju lagi. Iya. Dari totalnya dari berapa? 38. Buset. Indonesia. Masih kurang 21 lagi nih. Iya, kurang lebih segitu. Sampai kapan tuh? Kadang gini ya Mas Andi, kalau kita udah sekali terjun ikut ujian gitu ya, itu kayak nyandu. Oh, ikut jadi ujian lagi, ikut ujian edik lagi. jadinya ya, pengen lagi. Ada dari daerah ini kesulitannya apa, terus apa aja, jadi kita pengen tambah challenge ilmu, lagi. kayak gitu. Tantangan ya. Kalau saya pribadi kayak gitu. Terus perbedaannya apa setiap legalitas itu kan ada kriteria masing-masing. Perbedaannya itu apa? Jadi kayak misalnya Sunda aja kan ada Sunda Putri, Sunda Tiger gitu kan ya. Itu mereka masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Oh, jadi walaupun Sunda tapi di breakdown lagi gitu. Dari busana, dari aksesoris, dari bunga tuh ada perbedaannya masing-masing. Oh, ada. Kayak Jawa ada Solo, ada Jogja misalkan. Masing-masing juga dia juga ada ciri khasnya masing-masing, dari paes, dari aksesoris, dari baju, dari kain, itu juga masing-masing ada ciri khasnya masing-masing. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi per wilayah tuh ada ciri khas masing-masing dan detailnya tuh lebih, kalau kita belajar lebih mendalamin gitu, lagi. Jadi kita tahu kayak gini. Yang kita lihat cuman kalau kita kondangan misalnya. Oh, ini kayak gini gampang gitu kayaknya ya. Padahal dari motif baju aja udah beda. Paesnya Solo, katanya dipakai bajunya baju Jogja. Oh, baju juga berbeda gitu. Beda. Walaupun sama-sama bludru nih kalau pakem ya. Kalau dari asalnya itu sama-sama bludru tapi motifnya beda. Kalau untuk Solo. Tapi kan sekarang banyak kreasi. Iya, itu jatuhnya modifikasi gitu. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, tapi untuk kain tetap pakem, Mas Andi. Oh, yang nggak kayak ada Prada, ada gitu-gitu? Pradanya nggak masalah. Motifnya. Motif kayak ada apa itu? Misalnya apa? Misalnya kalau Sidoasi. Oh, itu. Terus warna ngaruh nggak? Kalau modifikasi nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Yang penting coraknya. Kalau Jogja tuh motifnya Jogja sendiri, nanti Solo sendiri kayak gitu. Berarti lebih ke motif ya? Iya, motif. Kalau sekarang ini kan musim yang warnanya silver gitu ya, gold kan, ya. Mengikuti keadaan zaman, tapi gambarnya kainnya itu kan berbeda masing-masing. Iya. Nah, itu dia. Kita banyak banget ini pastinya akan aku korek dari sini. Gitu. Iya, bakal banyak banget nih. Terus untuk legalitas cuman yang ini, yang adat doang atau ada yang lain? Kalau ini masih masalah legalitas ya. Legalitas itu sebenarnya melegalkan kita sebagai prias atau MUA itu ada 2 lembaga, yaitu lembaga sertifikasi kompetensi itu lebih ke adat. Kalau lembaga sertifikasi profesi lebih ke pengantin yang modifikasi. Oh, jadi pengakuan udah ini sebagai prias, dia cuma bisa prias gitu. Terus? Jadi kalau gimana ya jelasin? Kalau kita mau kerja itu lebih di sertifikasi profesinya yang dilihat. Lembaga sertifikasi profesi itu yang ngeluarin dari Depnaker. Oh, langsung berarti dari pemerintahan? Iya, Departemen Tenaga bukan Kerja. Dari paguyuban ataupun bukan. yayasan. Legalitasnya dari negara kasarnya kan. Jadi makanya tadi dibilang ujian negara. Iya. Kira cuma ujian kayak yayasan gitu. Lembaga sertifikasi kompetensi dia lebih ke dinas pendidikan. Terus kalau sekarang ini kan ada yang kayak dia, misalnya kayak Mbak Titi punya sekolaria sendiri. Iya. Itu dia harus ada legalitas itu juga? Kalau untuk tempat kursus ya, istilah sekolaria gitu, kita perizinannya bisa dari Depnaker atau dari Diknas. Tergantung kita mau milih mana, atau dua-duanya kita punya juga nggak apa-apa. Itu dari perizinan? Enggak, kalau ngeluarin sertifikatnya itu udah pasti anaknya itu ikut uji kompetensi atau enggak? Jadi gini Mas Andi, prosedurnya kan kalau kita udah kursus di lembaga kursus, ada ujian
lembaga. Ha-ha. Berarti ujian lembaga saya misalkan Ha-ha. lembaganya itu kan sudah Nanti terdaftar di sertifikatnya masih yang ujian lembaga dulu. oh gitu. Nanti dari ujian lembaga kita kirim ke ujian negara. Ujian mau LSK atau LSP yang dari Oh, yang dinas tadi atau dua. dari Ha. tenaga kerja gitu. Tapi kalau yang untuk saat ini lagi ngehits ya Mas Andi, Mm-mm. itu Hits. LSP itu atau Badan BNSP itu ngeluarin Ha-ha. untuk sertifikasi MUA. Khusus semua. Khusus semua Ha-ha. dari lembaga sertifikasi profesi Mm-mm. itu buat semua sekarang dan aku semua kalau belum punya sertifikasi dari Dan lembaga itu sertifikasi profesi. pendaftarannya gimana? Maksudnya melalui apa gitu atau ke siapa? Biasanya banyak sih yang ngadain Ha-ha. pribadi, enggak pribadi sih kayak paguyuban misalnya Ha-ha. ngadain. Tapi ya ujiannya ujian LSP, Barengan kayak gitu iya, jadi. Oh. minimal biasanya 20 orang ujian bareng. Gitu. Wah, jadi segera deh melegalitaskan diri. Aku juga bakal sepertinya segera ini. Tambah gimana ya, tambah pede. Oh, gua maunya tersertifikasi loh. Oh, gitu. iya, jadi ada yang bisa dibanggakan lah ya. Tambah lagi nilai Betul. plusnya. Terus untuk cuannya ini, maksudnya bayarnya gimana? Bayar apa nih Kak? Itu legalitasnya gratis? Enggak, bayar. Bayar kan? Jadi ini aku sebutin biayanya nggak masalah. Enggak masalah sih, jadi lebih tahu kan Jadi, secara umum. Biaya ujian negaranya itu LSP atau LSK itu Ha-ha. di angka 700.000. Oh, masih terjangkau ya. Itu hanya bayar ujiannya aja, Ha-ha. untuk model apa kita Sendiri. Ya. Kalau udah punya maksudnya lebih gampang sih. Kalau untuk sertifikasi dari LSP itu yang misalnya tadi saya sebut MUA itu dia ada masa berlakunya Mas Andi. Maksudnya? 3 tahun. Oh, jadi sertifikatnya itu harus ulang lagi gitu. Jadi nanti kalau udah habis masa berlakunya tinggal daftar lagi diperpanjang. Gitu. Oh, perpanjang doang atau harus ikut ujian dan bayar lagi? Perpanjang aja. Tapi ada biaya tertentu ya. Oh, untuk perpanjangan. Kayak SIM ya. Kalau ujian dari lembaga sertifikasi kompetensi itu nggak ada masa berlakunya seumur hidup. Oh. Gitu. Berarti lebih enak kompetensi dong. Pasti. Karena yang adat gitu-gitu tuh kan. Kompetensi itu lebih ke tradisional pakemnya ya. Kalau yang LSP itu lebih modifikasi. Tapi kan kalau yang apa tadi? LSK atau LSP itu dia khusus profesi. Iya. Tapi diperpanjang. Tapi kalau LSK itu kompetensi, tapi harus mengambil adat-adat tadi. Sebenarnya sama aja sih ya. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih baik LSK. Karena apa? Kita udah tahu pakemnya. Diakuin. Semua diakuin Bandi. Enggak, kalau dari kita pelajaran kita ambil ya. Kita ambil LSK, kita tahu pakemnya. Kita mau modifikasi apapun, tapi udah kita ada tahu dasarnya. Nggak boleh melenceng dari pakem itu dia. Jadi kunciannya itu udah ada gitu ya. Aku sih lebih nyaranin yang di LSK ya. Tapi kalau mau ngambil dua-duanya ya nggak masalah. Jadi kalau misalnya yang di LSP itu kan modifikasi, tahu yang dimodif ini aja. Tapi kalau kita ngambil pakemnya, mau modif kayak manapun, pakemnya kita udah paham. Udah tahu ya. Misal bunganya harus gimana, paisar. Ini masuk ke kriteria berarti ya. Terus kriteria yang gimana sih? Maksudnya yang bisa mendaftar gitu, MUA yang seperti apa? Yang udah basicnya bener paham MUA atau gimana yang udah bisa daftar? Sebenarnya kalau yang untuk MUA-nya, kalau untuk MUA-nya nggak terlalu berat persyaratannya, bisa make up aja gitu. Tapi jadi, nanti di situ dikoreksi gitu-gitu? Enggak. Oh enggak. Jadi kita udah menampilkan. Terus legalitasnya itu dia pokoknya menampilkan udah gitu, nggak dikasih tahu oh ini salah benernya. Jadi kan sebelum kita ujian 1 hari sebelumnya itu kan ada review gitu ya. Jadi kita ada persiapan dari situ, perlunya apa aja gitu. Biasanya itu kalau untuk sertifikasi MUA itu lebih ke pengantin bridal, panjang gitu, atau makeup pesta malam gitu. Oh iya. Gaun-gaun yang mewah lah, pesta malamnya agak glowing, glamor. Ya, gitu. Jadi kayak gitu. Terus untuk masalah pakem nih, masuk lagi ke kriteria. Pakem Jawa itu kan kita lihat kadang ada yang pakai paes, ada yang enggak. Itu sebenarnya harus nggak sih kalau dia udah pakaian Jawa harus pakai paes? Atau tipe paes juga kan beda-beda. Paes ageng, paes apa? Gimana coba? Ini ya, gue sambil belajar banget ini ya, ngoreknya. Jadi panjang nih, panjangnya lebar gini. Kalau untuk paes atau enggak paesnya saat ini dari LSK sendiri, lembaganya sendiri setelah buat apa ya,
peraturan. peraturan. Jadi ada pengantin yang kayak solo yang standar, yang paes, sambulan, ada lagi yang sudah diinovasi tapi pakemnya solo berhijab. Terus ada juga hijab solo, hijab non paes gitu. Tapi harus ada pakemnya tetap ya. Udah ada standar. Contoh salah satunya. Misalnya kalau dia sanggul harus paesnya seperti apa, solo. Kalau solo pakemnya nggak bisa dirubah, paesnya itu ada ukurannya masing-masing. Solo dan Jogja beda. Jadi itu jajahan unggul gitu. Nama-namanya ya, ada nama-namanya. Untuk solo yang depan ini yang besar, ukurannya 4 jari. Kalau untuk Jogja itu ukurannya 3 jari, namanya penunggul. Sekarang kalau yang solo 4 jari, 2 jari, 2,5, 1 ukurannya. Kalau gitu. Untuk Jogjanya 3, 2, 2,5, 1. Tuh ada ukurannya. Jadi tidak sembarang kita memasang paes ya. Karena ada aku yang kenal itu beberapa kali, dia tidak memperhatikan itu. Jadi ya udah dia sekedar bisa. Kadang kan ada yang masang nih panjang ke sini, ada yang ini blebet kemana-mana. Jadi kasihan pengantinnya. Kadang gini, make upnya udah cakep, udah sempurna, bisa dibilang pas paesnya hancur. Jadi kasihan pengantinnya, Mas Andi. Sekali seumur hidup ya kayak lagu. Tapi kan kayak gitu jadi merusak semuanya ya, kasihan, sayang banget. Makanya buat teman-teman yang belum kompeten banget di bidang paes gitu ya, segera ya belajar lagi. Sekiranya belum maksimal, jangan terima job dulu, kasihan pengantinnya gitu. Mas Andi. Jangan pede-pede nih nerima bisa, gitu, terima aja, mentang-mentang mikirinnya duit aja dapat ya, tapi hasilnya nggak bagus kan kasihan. Semata-mata hanya mendapatkan uang. Terus juga dalam artian udah pengantinnya jelek kan, terus juga kesannya juga buat perias yang lain siapa tuh gitu kok mesti gitu kan. Jadi menjatuhkan dia juga. Misalnya yang makeup nih muak nih, kita bagian sanggul sama paes, kan yang jatuh nanti muanya juga kasihan. Bukan hanya pengantin yang jelek, karena kalau di kita ini di kota besar itu bagian hairdo sama makeup biasa beda. Karena kan sekarang di kota besar ini kan mua sendiri, makeup sendiri, nanti urusan sanggul, paes, sama busana tuh lain lagi. Tapi kalau misalnya yang nggak berkompeten tadi, itu dia bisa merusak satu, jadi semua rusak gitu, ya kan? Baik dari sanggul juga Solo sama Jogja beda ya. Beda. Tuh kain beda, baju beda. Jadi harus segera kalian mendaftarkan diri ke LSK ya. Iya, belajar. Kayaknya nanti aku bakal di daerahku banyak yang begitu. Kayaknya agak kurang ya di daerah kayak sosialisasi apa gitu. Banyak sekarang yang udah bisa jadi makeup gitu. Iya. Banyak kan sekarang orang bisa nggak sih kalau dari luar nih kita ke daerah, kita bawa orang LSK-nya atau apa kita jadi gini Mas Andi, kalau mau belajar tradisional ya, setiap daerah itu kita ada masing-masing. Bukan LSK, jatuhnya ke Harfi Melati, Himpunan Ahli Perias Pengantin. Itu setiap daerah kita punya. Ada. Jadi kalau misalnya Mas Andi tapi kan banyak yang nggak kesentuh kan, maksudnya itu bagi perias yang tahu aja. Kalau yang nggak tahu kan banyak yang nggak kepegang gitu. Sebenarnya nanti deh aku tunjukin setelah ini ya. Kadang gini Mas Andi, kadang-kadang kami kita dari Harfi Melatinya itu nggak ngerti bagian mana yang mau disentuh gitu. Coba kalau misalnya di Mas Andi di Sumatera gitu ya, mau Sumatera kumpulin sama, gitu sama Harfi Melati, jadi kita buat pelatihan gitu, buat pelatihan bareng, mereka bisa bisa gitu. Malah pengennya ya cuman gitu, terkadang itulah tadi ego kan, gengsi. Mahal, kalau aku sih demi ilmu ya ayo gitu, kita lah ya kan, ayo ke sana. Cuman lagi kalau nggak sibuk ya ayo gitu loh, selagi itu ilmu dan bisa. Sebenarnya sih harusnya bersinergi bareng antara mua sama perias. Artian gitu, jadi muanya nanti waktu merias tidak menyalahi pakem yang ada. Iya gitu. Betul, jadi harus tahu kebudayaannya yang ada di Indonesia itu nggak acak gitu, gara-gara nggak hancur ya. Iya. Dan aku pernah lihat nih pakainya siger Sunda, tapi melatinya itu Jawa. Tuh kan beda kan. Hal gitu kan kecil ya, tapi sensitif. Kalau Sunda kan biasa ronce-ronce gitu kan. Kalau Jawa yang apa itu namanya? Tepedodong, apa Tibododo, tapi pagar timun. Iya. Nah kayak gitu. Nah itu kan kadang
kita yang tahu kadang malu sendiri. gitu kudu benerin nih gitu, Iya. kasih tahu Greget. tuh kan. Kenapa aku bilang tadi Mbak Titi ini muahid di Depok, ya ini dia ilmunya itu kalau gue masuk jurang dia udah dalam banget gitu. Udah jebol Jebol duluan. iya gitu, walaupun 4 tahun tapi semua ini udah Jadi dia di hati tuh pengen lagi gitu. kurang aja, pengen gali lagi ilmunya, Itu pengen gali duitnya gitu. nggak habis-habis guys. Amin. Dan dia itu supporter paling hebat kalau ada acara-acara. Senang kalau Mas Andi Ha-ha. kayak gitu. Ya, aku juga seneng Mbak, tapi Ayo. banyak hal yang harus dijelajah juga sama sih. Kalau Mbak Titi kan lebih pria sayu gitu, aku kayak ada hal lain yang pengen aku coba juga gitu. Nah kenapa aku bilang tadi dia hits ya itu. Terus ini kan udah sedalam itu Mbak Titi belajar. Terus siapa sih dan di mana tempat atau orangnya siapa? Misalnya yang terkait Awal. enggak yang terkenal banget, Oh ya. artis. Kayaknya sih Mbak Titi kalau di artis-artis udah sering karena dia syutingan juga oke kayaknya. Iya. Alhamdulillah walaupun ngambilnya awalnya dari tradisional, Ya, tapi nggak kalah saing nggak ya. kalah saing. Dalam artian bisa masuk ke dunia industri juga Industri. gitu. Untuk dunia pertelevisian ya sinetron masuk, strippingan. Kalau artis-artis ya yang lagi hits dah nih Rizky Bilar. Oh iya pernah. Wow. Jadi tim make-nya. make-up, Oh dari sinetron. strippingnya, Rizky Oh yang Bilar kemarin itu yang sempat naik dia sama teman-temannya yang Iya, ambulans-ambulans iya itu. Iya Oh. itu. Saya pernah berapa lama di Berarti sana. cukup keren ya, maksudnya untuk apa penampilan kamera udah paham gitu. Jam kerjanya juga enakan jam wedding Mas. Oh gitu. Sama Susi. Itu nanti kita bahas ya. Terus selain Rizky Bilar? Pernah juga Judika. Oh waktu ada Judika, acara di- Bang Judika itu sama-sama orang Sumatera kita. Pernah ini Mbak Titi ya? Waktu acara di stasiun TV, jadi Ah. sana juga pernah. Oh jadi merias. Putri Indonesia juga pernah. Oh pernah, tahun? Tahun pas sebelum pandemi apa pas pandemi gitu. Oh pandemi baru-baru aja dong, 2021. 2020 lah. 20. Itu. 20 nggak ada. Nggak Putri ada. Indonesia, Ya, 2019 atau 2022 itu. Kurang lebih deh tuh jadi tim make-upnya. Terus Oh, saya tim dari- makeup ya, bukan dia jadi Putri Indonesia. Dadah. Terus Itu karena ada branding makeup gitu kan. Jadi saya salah satu makeup artisnya di situ, jadi ikut gabung di Putri Indonesia. Terus itu yang di makeup udah luar biasa ya, banyak artis-artis. Kan Muah atau Perias ini terkenal dengan jalan-jalan dari mana aja itu. Iya dong. Kan jalan-jalan pastinya ke Jawa, Ya kemana. masih Pulau Jawa aja Mas. Oh, Andi. sekitar Pulau Jawa udah banyak dipegang Iya, pastinya. alhamdulillah. Tuh enak kan jadi Kalau Muah. Jadi Muah atau Pres itu gimana ya? Jadi udahan kerja jalan-jalan. Iya, itu sih yang dicari. Salah satunya seperti ini, jalan-jalan yang dibayar gitu Mas Andi. Iya, hobi yang dibayar, jalan-jalan Jadi dibayarin. Dibayarin. Iya dibayarin. Pakai Dibayarin dapat duit lagi. Dibayarinnya. Ya. Terus lebih suka mana? Antara wedding, makeup wedding sama makeup artis. Kan beda nih. Iya. Sukanya mana? Lebih suka di makeup wedding. Kenapa? Jam- Waktu pasti jam ya. kerjanya lebih Pasti, terukur. Kalau kita ikut syuting tuh nggak terukur. Iya sih, karena kalau makeup artis itu harus standby dari sampai acara selesai ya, karena dia kan harus nggak boleh touch up. jauh-jauh dari dia. Iya, harus touch up Terus, tadi kan, iya. nggak boleh berkeringat, nggak boleh Kalau berminyak. di wedding kan udah ditaruh pelaminan, kita bisa Bisa santai. jalan-jalan justru, ya kan? Pas jam ganti Baju baru balik gitu. Jadi lebih suka wedding ya. Tapi kalau duitnya banyak di Muah ya, cus aja. Sebenarnya sih apa ya, objektif dalam artian Ah. yang depan mata kerjaan ada udah Oh, aja. hajar. Iya juga sih. Selagi ada ya. Iya, selagi ada Benar, depan benar, mata benar. udah aja kerjain. Terus ini pokoknya itu tadi cerita dari Mbak Titi. Terus gimana kalau misalnya ada yang pengen baru mau masuk terjun ke dunia perias, itu gimana? Saran Mbak Titi itu harus gimana gitu? Saran saya memang belajar makeup itu penting. Tapi lebih pentingnya lagi jangan di makeup. Semuanya dipelajari. Oh gitu. Jadi yang mendukung suatu penampilan seseorang itu kalau bisa dipelajari juga, tidak hanya wajahnya aja. Kan jadi semua kan Makeup, aja. ya Tiba-tiba betul. ada orang hairdo kan, dia manggil orang hairdonya beda. Iya. Tiba-tiba orang hairdonya
bisa datang. Heeh. Kan ada satu lain hal misalnya nggak bisa datang. Ya dengan sigap lah, muanya juga harus bisa, rambutnya atau Iya. hijabnya seperti itu. Paling nggak bisa basicnya Iya, dulu gitu. minimal basicnya bisa. Kalau udah orangnya bisa datang, udah ntar customernya kasihan dong. Dibiarin gitu aja. Iya. Nganga dia. Yuk, belajarnya Iya. jangan hanya di wajah. Jadi semua ditekunin. Iya. Dan kalau bisa itu tadi di Dilegalkan. legalitas. Jadi nggak Dilegalitas, cuman sekedar bisa tapi diakui. ya, tentunya negara loh. Iya, Jadi, negara bayangin tidak. Disnaker atau dinas pendidikan boleh pilih salah satu. Tuh, nanti kalau ini bisa hubungin Mbak Titi tadi di IG-nya Iya. atau di Facebook-nya. Boleh Bisa tanya-tanya. juga tanya-tanya Iya. segala macam jenis tentang perhiasan ya, tentang Perhiasan. permakeupan bisa. Mbak, shade yang ini bagus apa bisa, Bisa. silakan. Monggo, Monggo. silakan. Tanya di ininya Mas Andi juga boleh. Boleh, tapi nanti saya tanya lagi ke Mbak Titi. Nggak apa-apa. Jadi perantara karena saya juga mua baru, mua ya Mas Yan. Jadi masih harus banyak belajar Tapi juga. keren, Mas Andi keren. Nah, Wis. masih belajar Keren, ya. keren. Jadi ya itu thank you buat Mbak Titi yang udah banyak banget ini ngasih informasi kita tentang dunia permakeupan, dunia rias. Iya. Jadi harus banyak belajar lagi aku Siap. dari Mbak Titi. Pokoknya thank you yang udah. Belajar nggak dari saya aja, dari manapun. Iya, maksudnya harus banyak Iya, belajar. banyak gali ilmu terus. Iya, gitu. haus akan ilmu Iya, ya. siap. Thank you buat Mbak Titi yang Iya. udah ngeluangin waktunya buat ruang Terima podcast. kasih Mas Ya, Andi, thank udah you. diajak kemari, luar Ya, biasa, nanti keren. mungkin di ruang podcast bisa Mbak Titi sambil tutorial mungkin nggak Boleh, masalah ya. Jadi atur kita ya. kita atur jadwal lagi karena dia super sibuk guys. Ini aja dia nanti udah ada jam ngajar lagi ya. Pokoknya thank you Mbak Titi, thank you Iya, so sama-sama, Mas much. Andi. Sampai ketemu lagi di ruang podcast selanjutnya. Sukses, Mas See Andi. you.